Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah akuntansi menengah 2. Sebelumnya, kami ingin meminta izin kepada Bapak Sarta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami terdiri dari Levi Arti Susandi dengan NIM 2019 1211 021. Lalu yang kedua ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019 1211 037. Lalu yang ketiga ada Maela Sofa Ayu Ningtyas dengan NIM 2019 1211 047. Di sini kami akan membahas akuntansi untuk full disclosure. Next. Pengertian. Pengungkapan disclosure dalam laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pembahasan dan analisis manajemen. Catatan kaki atas laporan keuangan dan laporan pelengkap lainnya. Menurut Ghazali dan Chariri 2007, istilah disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan dalam makna yang lebih luas. Pengungkapan atau disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan dalam makna yang lebih luas. Pengungkapan atau disclosure artinya memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Next. Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi, bukannya mengurangi karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit dianalisis. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Next. Tujuan dan fungsi pengungkapan. Menurut Hendrickson tahun 2002, tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang mungkin, dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya. Hal ini menyeratkan bahwa informasi yang tidak material atau relevan harus dihilangkan agar penyajiannya mempunyai arti yang dimengerti. Menurut Belkawi tahun 2006, pengungkapan atau disclosure memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui. Yang keempat, memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun
dan di antara beberapa tahun. Yang kelima, memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa depan. Secara umum, pengungkapan atau disclosure berfungsi untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Nah, adapun fungsi khusus dari pengungkapan adalah sebagai berikut. A. Melindungi atau protektif. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih, sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya, atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statement keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksud untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka, atau unfair. Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi lebih tinggi. B. Informasi atau informatif. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Yang C. Kebutuhan khusus atau diferensial. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Selanjutnya, jenis-jenis pengungkapan. Yang pertama, menurut Kariri dan Ghazali tahun 2007, terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu yang A, pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur hal tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan Ketua Bapepam nomor Keputusan 38-PM-1996 yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan tahunan. Kemudian peraturan tersebut diperbarui dengan Surat Edaran Ketua Bapepam nomor SE/02-PM-2002 yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industri. Yang B, pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah
melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis. Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya ada tingkatan pengungkapan menurut Kariri dan Ghazali 2007. Luas atau tingkatan pengungkapan ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang A, pengungkapan yang cukup atau adequate disclosure. Pengungkapan yang cukup merupakan pengungkapan yang mengandung jumlah minimal pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan agar tidak menyesatkan pengambil keputusan. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang B, pengungkapan yang wajar atau fair disclosure. Pengungkapan yang wajar, pengungkapan yang menunjukkan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Selanjutnya yang C, pengungkapan yang lengkap atau full disclosure. Pengungkapan yang lengkap merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya yang materialitas. Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplementasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Lalu metode pengungkapan menurut Suworjono tahun 2008. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai post statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Next. Adapun penjelasan dari masing-masing metode pengungkapan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, post statement atau laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan. Yang kedua, catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen laporan keuangan. Ketiga, penjelasan dalam kurung. Metode akuntansi makna suatu istilah, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Yang keempat, istilah teknis. Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan judul, atau subjudul. Yang
Kelima, lampiran. Laporan keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan secara eksekutif dalam pelaporan manajemen. Rincian, statement tambahan, daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan laporan keuangan utama. Yang keenam, komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan Dewan Komisaris, laporan direksi dan manajemen discussion and analysis atau MDA. Yang ketujuh, catatan dalam laporan auditor. Next. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibacakan soal jawaban chapter 22.
Exercise 22.2. Whitman SA mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2016 dan menggunakan metode biaya rata-rata untuk menentukan harga persediaan. Manajemen sedang mempertimbangkan perubahan metode inventaris untuk tahun 2019. Informasi berikut tersedia untuk tahun 2016 sampai 2018. Next. Net income computed using ada average cost method sama FIFO method. Yang pertama 2016 sebesar 16.000 dan FIFO-nya 19.000. 2017 18.000 di average cost, di FIFO 21.000. 2018 20.000 di average cost method dan 25.000 di FIFO method. Instruksi: abaikan semua efek pajaknya. Pertanyaan yang A, menyiapkan jurnal yang diperlukan untuk mencatat perubahan dari metode biaya rata-rata ke metode FIFO pada tahun 2019. Yang B, menentukan laba bersih yang akan dilaporkan untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 setelah berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi. Jawaban untuk A, ada jurnal terdiri dari inventory di debit sebesar 11.000 dan retained earnings di kredit sebesar 11.000. Dari jumlah tersebut ada penjumlahannya 19.000 ditambah 21.000 ditambah 25.000 dikurang 16.000 ditambah 18.000 ditambah 20.000. Dan yang B, net income atau FIFO. 2016 sebesar 19.000, 2017 sebesar 21.000, dan 2018 sebesar 25.000. Selanjutnya, exercise 2218. Laporan keuangan akhir tahun tanggal 31 Desember Emerson Toll berisi kesalahan berikut. Pada 31 Desember 2018, ada persediaan akhir sebesar 9.600 understate. Terus 31 Desember 2019 ada 7.100 overstate. Beban penyusutan pada 31 Desember 2018 2.300 understate. Premi asuransi sebesar 60.000 telah dibayar di muka pada tahun 2018 yang mencakup tahun 2018, 2019, dan 2020. Seluruh jumlah dibebankan sebagai beban pada tahun 2018. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2019, mesin yang disusutkan sepenuhnya dijual seharga 15.000 secara tunai, tetapi pencatatannya tidak dicatat hingga tahun 2020. Tidak ada kesalahan lain selama 2018 atau 2019, dan tidak ada koreksi yang telah dilakukan untuk kesalahan apapun. Abaikan pertimbangan pajak pendapatan. Instruksinya itu yang A, hitung efek total kesalahan pada laba bersih tahun 2019. Yang B, menghitung pengaruh total kesalahan terhadap jumlah modal kerja Emerson pada tanggal 31 Desember 2019. Yang C, hitung total efek kesalahan pada saldo laba ditahan Emerson pada tanggal 31 Desember 2019. Jawabannya yang A, effect of error on 2010 net income sebesar 21.700 overstatement. Perhitungannya itu ada efek on 2010 net income over atau understatement. Ada understatement of 2009 ending inventory itu sebesar 9.600. Overstatement of 2010 ending inventory 7.100.
expensing of insurance premium in 2009 itu ada 20.000 didapat dari 60.000 dibagi 3. Terus ada failure to record sale of fully depreciasi machine in 2010 itu 15.000 mengurangi. Jadi total effect of error on net income atau overstate itu sebesar 21.700. Selanjutnya yang B, effect of errors on working capital sebesar 27.900 understatement. Ada composition dan yang di sebelahnya ada effect on working capital over understatement. Di bagian computation ada overstatement of 2010 ending inventory sebesar 7.100 euro. Lalu selanjutnya ada expensing of insurance premium in 2009 prepared insurance sebesar 20.000 kurang 20.000. Lalu ada sale of fully depreciated machine unrecorded cash sebesar 15.000. Total effect on working capital understated sebesar 27.900. Next. Yang C, effect of errors on retained earnings sebesar 25.600. Understatement. Ada composition, ending inventory, understatement of depreciation. Oh, ada ending inventory-nya sebesar 7.100. Lalu ada expense understatement of depreciation expense in 2009 sebesar 2.300. Lalu ada expensing of insurance premium in 2009 sebesar 20.000. Lalu ada failure to record sale of fully depreciated machine in 2010 sebesar 15.000. Jadi total effect on retained earnings understated sebesar 25.600 euro. Next. Next. Selanjutnya soal P22.2. Botticelli Spa diselenggarakan pada akhir tahun 2016 untuk memproduksi dan menjual kaos kaki. Pada akhir tahun keempat operasinya perusahaan telah cukup sukses, yang ditunjukkan dengan pendapatan bersih yang dilaporkan berikut ini. 2016 sebesar 140.000, 2018 sebesar 205.000 euro, 2017 sebesar 160.000, 2019 sebesar 276.000, termasuk peningkatan 10.000 euro karena perubahan tingkat pengalaman hutang buruk. Perusahaan telah memutuskan untuk memperluas operasi dan telah mengajukan pinjaman bank yang cukup besar. Petugas bank telah mengindikasikan bahwa catatan harus diaudit dan disajikan dalam pernyataan komparatif untuk memfasilitasi analisis oleh bank. Oleh karena itu, Botticelli
Kelly menyewa firma audit dari Check and Double Check Co dan telah memberikan informasi tambahan berikut. Next. Yang pertama, pada awal 2017, Boticel mengubah estimasi dari 2% menjadi 1% dari piutang atas jumlah beban piutang tak tertagih yang akan dibebankan pada operasi. Beban hutang macet untuk tahun 2016 jika tingkat 1% digunakan akan menjadi 10.000 euro. Oleh karena itu, perusahaan menyajikan kembali laba bersihnya untuk 2016. Yang kedua, pada 2019, auditor menemukan bahwa perusahaan telah mengubah metode penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata menjadi FIFO. Pengaruhnya terhadap laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. 2016, 2017, 2018, 2019. Pendapatan bersih biaya rata-rata tidak disesuaikan 140 euro, 160 euro, 205 euro, 276.000 euro. Basis laba bersih tidak disesuaikan. FIFO basis 155.000, 165.000, 215.000, 260.000 euro, 15.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, buka kurung 16.000 euro, tutup kurung. Yang ketiga, pada tahun 2019, auditor menemukan bahwa A. Perusahaan salah melebih-lebihkan persediaan akhir sebesar 14.000 euro pada tahun 2018. B. Perselisihan berkembang pada 2017 dengan otoritas pajak atas pengurangan biaya hiburan. Pada 2016, perusahaan tidak mengizinkan pemotong ini, tetapi penyelesaian pajak tercapai pada 2019, yang kemungkinan pengeluaran ini sebagai hasil dari temuan pengadilan tersebut. Biaya pajak pada tahun 2019 dikurangi sebesar 60.000 instruksi. A. Tunjukkan bagaimana setiap perubahan atau koreksi ini harus ditangani dalam catatan akuntansi. Buka kurung, abaikan pertimbangan pajak pendapatan, tutup kurung. B. Menyajikan perbandingan angka laba bersih untuk tahun 2016 hingga 2019. Buka kurung, abaikan pertimbangan pajak penghasilan, tutup kurung. Jawaban yang A. 1. Beban piutang tak tertagih untuk tahun 2008 seharusnya tidak dikurangi sebesar 10.000. Perubahan tingkat pengalaman dianggap sebagai perubahan perkiraan yang harus ditangani secara prospektif. Yang kedua, perubahan dari average cost ke FIFO dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif. Yang ketiga, A. Kesalahan persediaan pada tahun 2010 adalah penyesuaian periode sebelumnya, dan laporan keuangan 2010 dan 2011 harus disajikan kembali. Yang B. Penyelesaian gugatan diperlakukan dengan benar. Yang B. Botticelli Comparative Income Statement for the years 2008 sampai 2011. Net income itu 2008 sebesar 145.000, 2009 165.000, 2010 201.000, 2011 274.000. Net income unadjusted-nya pada 2008 140.000, 2009
160.000, 2010 205.000, 2011 276.000. Yang pertama ada bad debt expense adjustment, itu di tahun 2008 ada 10.000 mengurangi. Inventory adjustment-nya atau FIFO 15.000. Inventory overstatement-nya nggak ada, jadi net income adjusted-nya sebesar 145.000. Pada tahun 2009 bad debt expense-nya nggak ada. Inventory adjustment-nya FIFO-nya 5.000. Inventory overstatement-nya nggak ada, jadi net income-nya 165.000. Pada tahun 2010 bad debt expense-nya nggak ada. Inventory adjustment FIFO-nya 10.000. Inventory overstatement-nya 14.000 mengurangi, jadi net income adjusted-nya 201.000. Pada tahun 2011 bad debt expense-nya nggak ada. Inventory adjustment atau FIFO-nya 16.000 mengurangi. Inventory overstatement-nya 14.000, jadi net income adjusted-nya 274.000. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.